Perkenalkan, nama saya Galuh Bestian dengan NPM S1J023-092. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas proyek metode morfologi tahun 2024. Spesies yang saya dapatkan adalah kelapa sawit, Elais guinensis, familianya Arecaceae. Dosen pengampu, Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah, MP. Saya berasal dari program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Selanjutnya, yang pertama, morfologi akar. Akar serabut tanaman kelapa sawit mengarah ke bawah dan samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar napas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi. Susunan akar kelapa sawit terdiri dari akar serabut primer yang tumbuh vertikal ke dalam tanah dan horizontal ke samping, dan bercabang menjadi akar sekunder ke atas dan ke bawah, dan akhir-akhirnya cabang ini pun bercabang yang disebut dengan akar tersier. Akar kelapa sawit dapat mencapai 8 meter dan 16 meter secara horizontal. Selanjutnya bagian-bagian akar kelapa sawit. Yang pertama leher akar, yang kedua batang akar, yang ketiga ujung akar, dan yang keempat serabut akar, dan yang kelima rambut akar, dan yang terakhir tundung akar. Selanjutnya percabangan batang. Percabangan batang memiliki sifat-sifat cabang dan arah tumbuh cabang, dan keduanya tidak memiliki cabang. Selanjutnya morfologi batang. Jelas berbatang atau tidak. Bentuk batang bulat. Permukaan batang memperlihatkan bekas-bekas daun. Arah tumbuh batang kelapa sawit tegak lurus. Umur tanaman, tanaman menahun atau tanaman keras. Selanjutnya morfologi daun. Berdasarkan kelengkapannya, daun kelapa sawit termasuk daun berpelepah karena hanya terdiri dari helaian daun dan pelepah daun, yaitu yang pertama bentuk daun, bangun pita, ujung daun memiliki runcing, dan yang ketiga pangkal daun yang memiliki tumpul, dan yang keempat tulang daun yang memiliki melengkung, dan yang kelima tepi daun yang memiliki rata. Yang keenam daging daun yang seperti perkamen. Yang ketujuh permukaan daun yang memiliki licin, mengkilat, dan daun kelapa sawit merupakan daun majemuk dan menyirip genap. Selanjutnya morfologi bunga. Bunga kelapa sawit memiliki dua jenis, yaitu betina dan jantan. Dan bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan yang berbeda, sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan memiliki bentuk lancip dan panjang, sementara bunga betina terlihat dari lebih besar dan mekar. Tanaman kelapa sawit dengan tipe cangkang Piscifera bersifat pemalis steril sehingga sangat jarang menghasilkan tandan. Buah dalam produksi benih unggul digunakan sebagai tetua jantan. Bunga jantan maupun bunga betina tumbuh di ketiak daun. Keduanya tumbuh pada pohon yang sama. Bunga hermaprodit sering terdapat pada tanaman kelapa sawit, terutama pada masa pembuangan. Selanjutnya, morfologi buah. Buah kelapa sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah, tergantung bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Kandungan minyak bertambah sesuai kematangan buah setelah melewati fase matang. Kandungan asam lemak bebas. Dan akan meningkat, buah akan rontok dengan sendirinya. Kelapa sawit mengandung kurang lebih 80%
perkira dan 20% buah dengan daging buah yang sehingga kadar minyak dalam perkira hanya mencapai sekitar 34 sampai 40%. Selanjutnya, morfologi biji. Morfologi biji memiliki kulit luar. Perkira terdiri dari tiga lapisan, yaitu epikar, mesokar, dan endokar. Epikar adalah lapisan luar yang keras dan kasar. Mesokar adalah lapisan tengah yang berair, sedangkan endokar adalah lapisan dalam yang keras dan berfungsi sebagai pelindung biji. Biji endosperma. Bagian dalam biji kelapa sawit terdiri dari endosperma yang merupakan sumber utama minyak sawit. Endosperma ini berada di sekitar ruang udara yang disebut rongga biji. Embrio. Embrio itu adalah bagian kecil yang terletak di dalam endosperma dan merupakan titik tumbuh baru. Embrio ini nantinya akan berkembang menjadi tanaman baru jika biji ditanam. Yang terakhir, lendir. Dalam kurung pektin. Biji kelapa sawit juga memiliki lapisan yang melapisi biji untuk melindunginya dari kekeringan dan infeksi. Selanjutnya, morfologi organa, metamorfa, dan aksesoria. Metamorfa, duri daun, memiliki duri daun, kuncup liar, dan aksesorianya memiliki papila.